menampilkan beragam aplikasi di media sosial. Dari situ kita tahu lihat betapa kuatnya peran media sosial di kehidupan sehari-hari. Banyak orang mencari informasi agama, menonton ceramah singkat atau baca komentar, tapi tidak semuanya mendapat pemahaman yang seimbang. Inilah alasan kita membuat video edukasi untuk memperkenalkan moderasi beragama melalui media sosial secara lebih jelas dan lebih bijak. Belakangan ini, konten keagamaan di internet sangat mudah diakses. Namun dalam penyampaiannya banyak sudut pandang ekstrim dan juga cenderung memecah belah. Kondisi ini dibutuhkan keadaan yang bisa menyejukkan. Nah, oleh karena itu dibuatlah program sederhana yang berfokus pada cara penyampaian pesan keagamaan secara moderat dan ramah melalui media sosial. Tujuannya yaitu agar ruang digital tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk semuanya. Apa sih yang kalian ketahui tentang moderasi beragama? Jadi, moderasi beragama itu cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasional. Dan dengan moderasi beragama ini, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktikkannya disebut moderat. Terdapat 4 indikator moderasi beragama. Yang pertama, anti kekerasan. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, komitmen kebangsaan. Dan yang keempat, penerimaan terhadap sebuah tradisi. Ada 5 prinsip moderasi beragama. 1 adalah wastia. Yang kedua adalah tasamu atau toleran. Yang ketiga adalah musyawarah. Dan yang keempat ada adalat, yaitu adil. Dan yang kelima atau yang terakhir ada terbuka dan dinamis. Selanjutnya adalah tantangan utama dalam moderasi beragama. Di antaranya yaitu eksklusivisme dan klaim kebenaran, yaitu adanya kelompok yang merasa atau menganggap hanya agamanya yang merasa paling benar dan dianggap yang lain itu salah. Yang kedua ada politik identitas agama, yaitu penggunaan agama untuk kepentingan politik. Yang ketiga ada radikalisme, sikap beragama yang berlebihan dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat ada kurangnya literasi keagamaan dan multikulturalisme. Yang kelima, konflik dengan nilai kebangsaan, yaitu pemahaman agama yang tidak sejalan dengan semangat kebangsaan dan persatuan NKRI. Tantangan di era digital moderasi beragama, yaitu 1 adalah penyebaran hoax, dan yang kedua adalah komunitas radikal online. Dan solusinya adalah tentang peningkatan literasi digital, pendidikan multikultural, peran lembaga pendidikan, dialog dan kerjasama, dan yang terakhir adalah penguatan komitmen kebangsaan. Kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan seperti yang pertama, bagaimana membuat konten positif, yang kedua, cara menyusun pesan yang jelas dan tidak menyinggung, dan yang terakhir, strategi dasar penyebaran informasi di media sosial. Pelatihan berjalan dengan format yang mudah dan positif, dimulai dari pemahaman konsep moderasi beragama, lalu berlanjut ke praktek pembuatan konten. Beragam contoh visual dan caption ditunjukkan untuk menggambarkan bagaimana konten yang baik dapat menyampaikan nilai toleransi secara sederhana namun tetap efektif. Selanjutnya di sini ada hasil pemberdayaan. Setelah mendapatkan pemahaman dan pelatihan, berbagai konten positif berhasil dibuat, mulai dari poster digital bertema toleransi hingga pesan singkat bernada damai. Ketika konten tersebut diunggah ke media sosial, tanggapannya cukup beragam, namun umumnya positif. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian pesan moderasi beragama dapat diterima dengan baik ketika dikemas secara kreatif dan tidak menggurui. Kegiatan ini membuktikan bahwa media sosial merupakan alat yang sangat efektif untuk menyebarkan nilai moderasi beragama. Dengan konten yang tepat dan penyebaran yang bijak, pesan toleransi dapat menjangkau lebih banyak orang. Program ini juga membuka ruang untuk menghadirkan suasana digital yang lebih damai, sekaligus menunjukkan bahwa perubahan positif bisa dimulai dari hal